analogikan gini, ini tangan gitu ya, ini mata gitu kan. Orang yang sedang bermasalah, cara melihat masalah tuh gini deh. Dia dekatin nih telapak tangan ke mata gitu. Coba praktekin. Apa yang nampak kalau gini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian. Jumpa lagi dengan saya Julita ZS. Saatnya berbagi. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan sambung pembahasan sebelumnya mengenai tipe flegmatis. Dan di video sebelumnya kan kita udah bahas mengenai kekurangan, kelebihan dari tipe flegmatis ini. Dan kali ini kita akan sambung pekerjaan apa yang cocok, yang klop dengan tipe flegmatis. Oke, jika berbicara mengenai pekerjaan ya kita harus tahu dulu ciri-ciri orang tersebut apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu ya. Nah, bagi kalian yang belum nonton, apa sih ciri-ciri dari tipe flegmatis itu, apa sih yang menjadi kekurangannya, apa sih yang menjadi kelebihannya, kalian langsung saja nonton di video sebelumnya. Di situ saya sudah berbagi informasi apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan tipe flegmatis agar pembahasan kali ini nyambung gitu ya. Jika kita mau mengkelop atau mencocokkan suatu pekerjaan kan kita harus tahu tadi kelebihan. Ini sedikit ya, flashback sedikit kelebihan dari tipe flegmatis. Nah, tipe flegmatis ini kan terkenal dengan tipe dia yang damai, yang menyukai kedamaian, sebisa mungkin menghindari konflik, itu tipe flegmatis. Dan juga tipe flegmatis ini ketika bekerja dia menyukai hal-hal yang atau pekerjaan yang rutinitas gitu ya, yang biasa memang dilakukan setiap hari, itu dilakukan beraturan gitu. Itu tipe flegmatis gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tipe flegmatis ini bisa menjadi pendengar yang baik dan hebat. Dan juga dia tidak menyukai hal-hal yang ribet dan rumit karena orangnya praktis. Nah, ketika kita melihat begitu kelebihan-kelebihannya, kita bisa cari pekerjaan apa yang cocok dengan tipe flegmatis ini. Oke, ada beberapa contoh pekerjaan yang saya bagi informasinya dengan teman-teman sekalian. Pertama, pekerjaan atau jurusan yang cocok dengan tipe flegmatis ini adalah konseling. Kenapa konseling gitu ya? Nah, karena konseling ini yang harus ada keahliannya di situ, yang pertama menjadi pendengar yang aktif dan hebat. Dan di flegmatis itu ada. Yang kedua, konseling ini membantu mengarahkan seseorang agar bisa memahami permasalahannya sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya. Istilahnya orang konseling kalau udah menjadi konseling, kalau udah ambil S2 konselingnya disebut konselor ya. Jadi konselor ini tugasnya sebagai penengah atau sebagai pengarah agar seorang bisa memahami masalahnya dan menyelesaikan masalahnya. Itu konseling. Nah, orang bermasalah itu teman-teman, sebenarnya orang bermasalah itu ketika dia melihat permasalahannya itu kayak satu titik gitu, kayak satu pandangan aja gitu, sehingga dia sulit untuk mencari solusi dari permasalahannya. Misal saya analogikan gini, ini tangan gitu ya, ini mata gitu kan. Orang yang sedang bermasalah, cara melihat masalah tuh gini deh. Dia dekatin nih telapak tangan ke mata gitu. Coba praktekin. Nah, apa yang nampak kalau gini? Samar-samar kan, kita nggak nampak apa-apa gitu kan? Nggak nampak, samar-samar. Nah, itu orang bermasalah. Ketika dia bermasalah tuh nggak secara keseluruhan dia lihat, samar-samar dia lihat permasalahan itu, nggak terang. Nah, itu orang bermasalah. Nah, tugas konseling, menjauhkan, bagaimana cara menjauhkan ini. Nah, ketika ini jauh, orang yang mengalami masalah ketika dia lihat permasalahan itu udah secara menyeluruh. Jadi bisa lihat dari sudut pandang ini, dari sudut pandang itu, dari sudut pandang yang lain. Solusinya juga bukan hanya satu solusi, tapi dari solusi ini, solusi itu, cara ini, cara itu. Itu tugasnya konseling. Jadi cocok bagi kamu tipe flegmatis. Yang kedua yang cocok dengan tipe flegmatis, jurusan atau pekerjaan adalah psikolog. Kalau udah ambil profesi namanya psikolog ya, tapi kalau kalian nanti kuliah ya ambil psikologi. Nah, kenapa? Karena psikologi ini hampir sama dengan konseling, cuman bedanya ya karena psikologi itu banyak menggunakan alat-alat gitu. Ya, sama menyelesaikan permasalahan dalam hal kejiwaan. Selain konseling dan psikologi, kalian tipe flegmatis juga bisa bekerja sebagai diplomat. Kenapa? Karena salah satu tadi ciri atau kelebihan dari tipe flegmatis adalah
menegosiasi, handal dalam bernegosiasi. Jadi ketika ada suatu permasalahan, orang tipe pragmatis itu di tengah itu cocok banget. Karena orang ini suka mendamaikan, karena memang tidak menyukai konflik. Jadi sebisa mungkin konflik itu tidak terjadi. Jadi apa caranya? Misal dengan bermusyawarah, dengan negosiasi. Contohnya kayak duta-duta besar negara gitu kan. Nah jika orang ini nggak bisa negosiasi antar negara, tentunya kan perang, bahaya kan gitu kan. Jadi kalian bisa bekerja di bagian diplomat gitu kan. Jurusan yang bisa kalian ambil seperti hubungan internasional, hukum, dan ekonomi. Dan pekerjaan yang lain atau jurusan yang lain adalah konsultan. Nah, konsultan juga bagus, juga cocok dengan kamu tipe pragmatis. Nah, selain keempat tadi, kalian juga bisa menjadi seorang guru. Kenapa? Karena seorang guru tuh harus memiliki sifat penyayang dan mengayomi, dan bisa mendengarkan dengan aktif keluhan-keluhan misal dari muridnya gitu ya. Itu hanya beberapa contoh pekerjaan atau jurusan yang cocok dengan tipe kamu pragmatis. Masih banyak pekerjaan atau jurusan yang cocok dengan kamu tipe pragmatis. Jadi kamu harus cari referensi lagi. Yang intinya gini, kalian tahu dulu kelebihan tipe pragmatis itu apa, kekurangannya apa, kemudian cari pekerjaan yang cocok dan yang sesuai dengan tipe kamu yang pragmatis. Intinya itu. Dan kalau dokter sebenarnya bisa, cuman kalian harus minimalisir kekurangan kalian yang poin. Kalian kan tipe orang yang tidak tega. Nah kalau dokter, apalagi dokter bedah, ya harus ada rasa tega dong. Ketika dia mau menjahit, ketika dia mau membedah pasiennya, harus ada rasa tega. Jadi kalau kalian yang mau ingin masuk ke dokteran, ya harus dikurangi atau diminimalisir apa yang menjadi kekurangan, khususnya tadi itu ketidaktegaan kalian. Kalau pemimpin gimana? Boleh nggak tipe pragmatis ini menjadi seorang pemimpin?